Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu teman-teman semua yang senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan berjumpa lagi pada sesi ini kita akan membahas mengenai perkembangan pemberitaan terkait dengan kasus meninggalnya almarhum Brigadir Joshua. Dan sebagaimana yang teman-teman semua ataupun Bapak Ibu sekalian perhatikan di judul ataupun di thumbnail ya, pada sesi ini kita akan membahas mengenai Komnas HAM dan kemudian penilaiannya terkait dengan meninggalnya almarhum Brigadir Joshua. Dan tidak hanya itu teman-teman, pada akhirnya kita juga akan membahas mengenai reaksi pengguna media sosial ataupun warganet atau netizen terkait dengan pernyataan tersebut. Dan karena itu, sebelum sama-sama kita bertukar pikir membahas mengenai hal seperti ini, saya terlebih dahulu share pemberitaannya supaya kemudian arah diskusi ataupun pembahasannya lebih jelas ya. Oke, teman-teman sekalian, seperti yang ada di layar, di sini ada pemberitaan mengenai Komnas HAM menilai pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang diotaki Irjen Verdi Sambo bukan sebagai. Jadi teman-teman, dari sini jelas ya, pihak Komnas HAM menilai bahwa tewasnya Brigadir J ini bukan sebagai. Nantinya mereka akan menjelaskan alasan mengapa kemudian mengkategorikannya demikian. Tapi ini kemudian juga menarik perhatian netizen seperti yang ada di layar kalian semua. Di sini ada satu pengguna media sosial yang menuliskan bahwa kalau Bapak dibunuh Sambo bukan pelanggaran berat juga berarti ya kan? Pelanggaran HAM berat itu terkait state crime, harus ada unsur terlibatnya negara dalam sebuah kasus. Meski hilangnya nyawa J itu pelanggaran HAM tapi bukan tergolong state crime. Lalu teman-teman, di sini ada lagi pengguna media sosial yang lain menuliskan bahwa Komnas HAM loh ini yang ngomong, nggak salah. Kok bisa lembaga hak asasi manusia bilang pembunuhan bukan pelanggaran HAM berat? Bapak tahu kan nyawa manusia itu nggak bisa diganti dengan apapun. Membunuh loh ini Pak, membunuh. Hak manusia seperti apa yang sebenarnya kalian lindungi? Ya teman-teman, ini di like oleh ya 127 orang ya. Lalu kemudian di sini ada lagi yang membahasnya. Kalau dibaca artikelnya, kayaknya konteks berat atau tidaknya lihat ke si pelakunya siapa. Disebut berat jika state crime, kejahatan yang dirancang oleh negara. Tapi kurang bijak juga kasih statement ke masyarakat umum bukan pelanggaran HAM berat. Pasti kontroversi lah. Ya, lalu kemudian teman-teman, di sini juga ada lagi pengguna media sosial yang kemudian memberikan komentar, apalagi ini instansi negara yang menutup-nutupi kasus. Banyak tidak transparansi publik dengan direncanakan oleh beberapa petinggi Polri pula. Ini dia teman-teman komentar dari pengguna ini. Ya amplop Pak, apa maksudnya ini ya. Semoga Bapak ataupun anak keluarga dan 7 turunan Bapak tidak disiksa dengan keji, sadis dan biadab ya. Bistu, difitnah dan dirampok duit dan barangnya. Ingat, itu tidak pelanggaran HAM berat ya Pak, catat. Ya, ini komentar dari netizen teman-teman ya. Lalu ada juga satu pengguna media sosial yang menyerukan bubarkan aja otaknya sengklek katanya, yang ya jelas pelanggaran HAM boboiboy ya, lu pikir orang dibunuh mau mati, yang jelas pengen hidup ya. Ini dia teman-teman, ini ada komentar dari pengguna media sosial. Nah, dan ini komentar-komentar lainnya ada di sini teman-teman ya. Ini reaksi dari pengguna media sosial, jadi kita bisa melihatnya sebagai informasi semata saja. Karena ini bukan hal yang kemudian ditutup-tutupi ya. Ini kan sudah ramai sekali di media sosial ini. Sebagaimana yang ada di layar kalian semua ya. Lalu di sini juga ada satu pengguna media sosial lainnya. Jadi ngapain Komnas HAM ikut-ikutan ribut soal meninggalnya Brigadir J? Jangan-jangan Komnas HAM cuma pansus doang biar dianggap. Nah, itu dia teman-teman ya. Dan masih banyak lagi komentar pengguna media sosial lainnya yang membahas, merespon terkait dengan penjelasan dari Komnas HAM ini. Nah, teman-teman semuanya, terlepas dari itu, mari kita lihat alasan dari pihak Komnas HAM sendiri yang kemudian menilai bahwa kasus tewasnya Brigadir J ini bukan sebagai pelanggaran HAM berat ya. Seperti yang ada di layar kalian semua, di sini Komnas HAM memberikan alasannya ya. Oke, coba kita lihat dulu teman-teman ya. Jadi sebelum kita memberikan komentar-komentar, mari kita simak terlebih dahulu. Tadi ini di awal saya hanya mau menyampaikan dulu respon dari beberapa pengguna media sosial, dan sekarang teman-teman yang ada di sini, mari kita lihat alasan dari pihak Komnas HAM-nya ya, supaya kita juga bisa memberikan komentar yang baik nantinya. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan ya Damanik mengungkapkan kasus kematian Brigadir J atau Yosua Huta Barat tidak termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat. Menurutnya, kasus tersebut hanya dapat dibawa ke pengadilan pidana. Oke, ini kan bukan pelanggaran HAM yang berat ya, gross violation ya of human right
atau disebut sebagai state crime. Jadi meskipun tetap merupakan pelanggaran HAM. Nah ini dia teman-teman, jadi pihak Komnas HAM sendiri menyampaikan bahwa ini meskipun tetap merupakan pelanggaran HAM ya. Jadi jelas ya dari Komnas HAM sendiri juga menilai bahwa ini adalah merupakan pelanggaran HAM. Mestinya dibawa ke pengadilan pidana, kata Taufan kepada wartawan. Namun Taufan tetap memastikan pada kasus Brigadir J terdapat pelanggaran HAM. Jadi teman-teman ya dari pihak Komnas HAM memastikan bahwa dalam kasus Brigadir J ini terdapat pelanggaran HAM. Dia menyebut kasus itu termasuk ke dalam unlawful ya killing atau pembunuhan oleh aparat di luar hukum. Lalu di sini diuraikan lagi bahwa iya pelanggaran HAM biasa. Nah ini dia teman-teman. Jadi kategorinya ini ya. Tapi bisa serius enggak? Pasal 340 bahkan bisa dihukum mati. Dulu unlawful killing itu bisa gitu. Unlawful killing kejahatan pidana berat sebetulnya, tapi tidak masuk state crime. Walaupun ini aparatur negara, ini beberapa orang yang melanggar aturan saja. Taufan kemudian menyamakan kasus tewasnya Brigadir J dengan kasus tewasnya ini teman-teman yang Laskar FPI di KM 50 Tol Cikampek. Ya, keduanya bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Nah, seperti yang ada di layar kalian semua, ini adalah penjelasan dari pihak Komnas HAM ya. Iya sama juga. Ya, lalu di sini lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM hanya pelanggaran HAM berat yang dapat dibawa ke Pengadilan HAM ad hoc ya. Taufan menjelaskan kasus pelanggaran HAM berat salah satunya contohnya adalah kasus Paniaya Papua dan kasus Aceh. Nah, pelanggaran HAM berat itu bagian dari state crime kejahatan negara. Jadi artinya institusi negara itu merancang membuat kebijakan satu operasi tertentu seperti di Aceh ya dan seterusnya teman-teman. Nah, jadi teman-teman semuanya dari artikel ini kita kemudian lebih mengetahui alasan dari pihak Komnas HAM menganggap kasus tewasnya Brigadir J ini bukan sebagai pelanggaran HAM berat ya karena tidak masuk dalam kategori state crime tadi sebagaimana sudah diuraikan. Oleh karena itu yang perlu kita lihat di dalam bagian ini juga Komnas HAM tetap melihat dan menilai bahwa ada pelanggaran HAM dalam kasus tewasnya Brigadir J. Memang pemberitaan di media sosial sebagaimana sudah kita lihat tadi, netizen tetap ya punya pendiriannya sendiri, punya argumentasinya sendiri ya. Silakanlah kita bisa melihatnya sebagai informasi semata saja. Tapi teman-teman semuanya seperti yang sudah kita simak tadi di artikel ini yang menguraikan tentang alasan dari pihak Komnas HAM, ya artinya tetap ya intinya tetap ada unsur pelanggaran HAM di dalamnya terkait dengan insiden tewasnya almarhum Brigadir J. Nah semuanya teman-teman sekalian, selain dari juga sebenarnya ada pemberitaan yang membahas mengenai ini ya. Ketua Komnas HAM Taufan Damanik murka pada Ferdi Sambo. Saya gugat kau nanti ya. Ini teman-teman saya belum lihat ini pembahasannya orientasinya kemana seperti yang ada di layar. Saya gugat kau nanti kalau macam-macam ya. Itu disampaikan oleh Ketua Komnas HAM ya. Lalu di sini juga teman-teman Komnas HAM tunda serahkan rekomendasi singkat kasus pembunuhan Brigadir J. Ini dia teman-teman, jadi masih ditunda ya. Pertaruhan rekam jejak dan integritas calon anggota Komnas HAM ya. Komnas HAM Maluku, oke. Nah itu dia teman-teman seperti yang ada di layar kalian semua. Yaitu adalah pendapat ataupun respon dari pihak Komnas HAM ya. Coba kita lihat di sini sebagaimana ada di layar kalian semua. Tapi terlepas dari Komnas HAM mengkategorikan kejadian ini dalam kasus pelanggaran HAM berat ataupun apa, teman-teman kita patut mengapresiasi pihak-pihak aparat yang sudah bekerja secara luar biasa, yang sudah bekerja dengan baik untuk mengungkap kebenaran di balik dari semuanya ini, terutama Pak Kapolri dan juga tim sus yang sudah dibentuk ya, yang mana mereka ini teman-teman sekitar 2 minggu belakangan ya, ini intensif sekali pengungkapan kebenaran di balik dari meninggalnya almarhum Brigadir J. Dan kemarin pemberitaannya sudah resmi ya, sudah resmi Ferdi Sambo dipecat ya, teman-teman, dipecat atau diberhentikan secara tidak hormat ya dari institusi kepolisian ya. Itu dia teman-teman. Hanya saja saya lihat kemarin tuh pemberitaannya Pak Irjen Ferdi Sambo ini mengajukan banding ya. Kita nggak tahu nanti hasil bandingnya akan seperti apa. Ya kita tunggu saja pemberitaannya. Coba kita lihat di sini teman-teman. Ferdi Sambo banding ya. Ferdi Sambo banding. Coba kita lihat di sini. Oke teman-teman ya. Nah ini dia ya. Pengajuan banding Ferdi Sambo atas pemecatannya sedang diproses ya. 7 hal tentang Ferdi Sambo dipecat tapi masih ajukan banding. Kompolnas juga upaya banding jadi skenario Sambo agar tak cepat
PTDH ya. Jadi teman-teman, ini Kompolnas yang duga ya sebut pengunduran diri adalah taktik. Kini upaya Bani Sambo dinilai akal-akalan katanya di sini ya. Pengacara Brigadir J, Sambo banding pemecatan agar dapat pensiunan. Ini dia teman-teman ya. Jadi juga sudah direspon oleh banyak pihak terkait dengan hal seperti ini. Jadi semuanya Bapak Ibu semua yang dikasihi diberkati oleh Tuhan Yesus, itu adalah perkembangan informasi dan respon pengguna media sosial di media sosial tentang kasus dari meninggalnya almarhum Brigadir J ini. Harapan kita agar semuanya semakin terang benderang karena ini sudah luar biasa. Pengungkapannya sudah ada titik terang ya, hanya saja memang kita belum tahu nanti hasil akhirnya akan seperti apa dan bagaimana. Kita tunggu dan kita percayakan saja kepada pihak-pihak yang sudah dipercayakan untuk mengungkap dan melaksanakan proses hukum terkait dengan kejadian ini. Terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati, menyertai kita semuanya. Amin.